Tapi kalau kita melihat grafiknya dari 7 gol, dari 5 gol, dari 2 gol, dari 1-1, grafik dari timnas Jepang ya menurun teman-teman. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa membuat grafik ini semakin sempurna sehingga dari 1-1 ke 1-0 atau 2-0 untuk mengalahkan timnas Jepang. Mudah-mudahan, siapa tahu kita beruntung. Halo Sobat Bulu Bocor. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong memastikan akan menurunkan Kevin Dick ketika timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Jepang. Itu dikonfirmasi sendiri oleh Coach Sintayong ketika menjawab pertanyaan wartawan bagaimana tentang Kevin Dick. Dia mengatakan jangan khawatir dengan pemain ini, dia akan dimainkan. Nah, yang lebih menarik lagi, kira-kira di posisi mana Kevin Dick akan ditaruh oleh Coach Sintayong di dalam skuad timnas Indonesia. Karena pemain ini punya kelebihan, bisa bermain di beberapa posisi teman-teman. Bisa bermain di center back, bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bisa juga bermain sebagai back kanan. Jadi ini yang menjadi pertanyaan menarik juga. Di mana posisi Kevin Dick akan ditaruh oleh Coach Sintayong? Kalau saya tentunya saya ingin melihat Kevin Dick bermain di samping Tom Haye sebagai gelandang timnas Indonesia teman-teman. Tapi di lain sisi saya juga khawatir di lini belakang timnas Indonesia. Siapa yang akan menemani J.I. Karena kita tahu sendiri Max Hilger tidak bisa bergabung bersama timnas Indonesia karena mengalami cedera teman-teman. Jadi kalau Kevin Dick ditaruh di lini tengah timnas Indonesia, tinggal beberapa pemain yang tersisa untuk mengisi center back timnas Indonesia. Di antaranya yaitu Rizky Ridho. Siapa lagi? Justin Hubner. Siapa lagi? Jordi Amat. Tentunya kalau Jordi Amat ya mungkin saya belum menyarankan untuk diturunkan di babak pertama teman-teman. Karena saya ingin pemain-pemain muda yang segar, yang lincah di lini belakang tentunya yang akan menemani J.I. sebagai benteng pertahanan dari Martin Paes selaku penjaga gawang dari timnas Indonesia. Ya, ini akan menjadi palang pintu timnas Indonesia. Dan Kevin Dick bermain bersama Tom Haye di lini tengah tentunya akan membuat lini tengah timnas Indonesia ya semakin bagus tentunya. Karena kita juga tidak bisa memainkan Ipar Jenner karena terkena akumulasi kartu teman-teman. Ipar Jenner baru bisa bermain ketika menghadapi Arab Saudi nanti. Jadi ya itu yang saya ingin lihat, tapi tentunya ini keputusan mutlak dari pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong. Mau taruh di mana aja Kevin Dick, yang penting Kevin Dick dimainkan, turun di pertandingan melawan timnas Jepang, melakoni debutnya. Dan ya pemain ini nggak usah diragukan lagi teman-teman kualitasnya. Dia udah bermain di Liga Champions bersama klubnya dan tentunya pengalamannya juga cukup bagus, usianya juga cukup matang. Ini masa-masa prime-nya 28 tahun dan tentunya akan memberikan pengaruh kekuatan yang bagus untuk timnas Indonesia melawan timnas Jepang yang punya kekuatan dari lini tengah ke depan. Tentunya timnas Indonesia wajib mengimbangi sektor kekuatan yang dimiliki oleh timnas Jepang ini. Kita juga harus memperkuat lini tengah kita. Makanya saya menginginkan Kevin Dick berada di samping Tom Haye di lini tengah. Kalau perlu ya mungkin Coach Sintayong akan merubah sedikit formasinya teman-teman, menjadi 3-5-2, menempatkan dua striker yaitu Rapes Curik dan Pratnat Oratmangun. Untuk lini tengah ya Coach Sintayong bisa menaruh Tom Haye, Kevin Dick dan Eliano Renders, karena Eliano ini juga punya keunggulan seperti Kevin Dick yang bisa memainkan beberapa posisi. Jadi kenapa kita tidak mencoba? Nathan pun juga bagus, tapi Nathan kita tahu sendiri di klubnya tidak memiliki waktu bermain yang banyak. Jarang diberikan kesempatan di klubnya teman-teman. Sementara Eliano Renders
sering bermain sebagai starter di klubnya. Jadi ini yang saya inginkan, memperkuat lini tengah dengan pemain-pemain yang memang mendapatkan menit bermain di klubnya, banyak menit bermain seperti Kevin Dick, Tom Haye, begitupun Eliano Renders. Nathan Chow pun ya nggak apa-apa juga, karena pemain ini meskipun jarang tampil di klubnya, tapi tentunya dia setiap hari juga latihan bersama timnya teman-teman. Jadi ya fisiknya tentunya tidak mengalami masalah, dan dia juga udah saling mengenal dengan pemain-pemain timnas Indonesia, dan itu yang kita butuhkan. Mudah-mudahan Kevin Dick ketika diturunkan ya bisa beradaptasi dengan cepat dengan pemain-pemain yang ada di sekitarnya, dengan skema yang diinginkan oleh Coach Sintayong teman-teman. Karena biasanya pemain baru itu yang menjadi kendalanya yaitu adaptasi, baik adaptasi cuaca, adaptasi permainan, taktik, dan adaptasi dengan pemain-pemain yang ada di sekelilingnya. Mudah-mudahan Kevin Dick tidak banyak mengalami kendala itu, apalagi ketika menghadapi timnas Jepang nanti. Ya semoga tidak ada lagi kendala-kendala tentang adaptasi, itu udah selesai teman-teman. Ya, kita kembali lagi ke lini belakang. Tentunya di situ ada Jay Ijas, ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho yang siap menjadi palang pintu dari Martin Paes di penjaga gawang timnas Indonesia. Kita udah memiliki benteng kedua, yaitu lini tengah kita, ada Kevin Dick, ada Tom Haye, ada Eliano Renders. Ini dua pemain yang berpengalaman, yang secara usia juga di usia yang matang. Eliano Renders pemain muda berumur 23 tahun yang memiliki energi yang bagus untuk menemani dua pemain lini tengah kita yang berpengalaman ini. Di lini belakang tentunya pemimpinnya tentunya Jay Ijas teman-teman, yang akan memberikan instruksi kepada dua pemain muda kita yang memang ya sangat cocok untuk menghadapi timnas Jepang kalau menurut saya. Karena kita tahu sendiri Jepang memiliki sayap-sayap yang cepat, yang kreatif, yang skillful. Ya tentunya kita membutuhkan pemain yang muda, lincah, dan bertenaga untuk mengimbangi pemain-pemain sayap dari timnas Jepang, yaitu Kubo dan Mitoma teman-teman. Begitupun dengan lini depannya. Dan kita juga akan mengimbangi lini tengah yang dimiliki oleh timnas Jepang. Pemain Liverpool yaitu Endo teman-teman. Ini pemain yang bagus, ini pemain yang kreatif. Tentunya kita harus merusak permainan dari timnas Jepang mulai dari tengah. Itu yang saya ingin lihat, makanya saya menginginkan Kevin Dick menemani Tom Haye di lini tengah. Dan kenapa saya ingin memperbanyak pemain di lini tengah? Karena kekuatan dari timnas Jepang yaitu lini tengah dan lini depannya teman-teman. Untuk backnya saya merasa Jepang tidak begitu superior juga dari segi pertahanan, karena pemain ini timnas Jepang ini belum teruji juga, belum mendapatkan tekanan-tekanan yang begitu hebat dari lawan-lawannya di 4 pertandingan. Tapi kita nggak usah meragukan lini depan dari timnas Jepang yang udah banyak mencetak gol di 4 pertandingannya teman-teman, dimana melawan timnas China 7 gol, melawan timnas Bahrain 5 gol, melawan Arab Saudi 2 gol, dan pertandingan terakhirnya melawan timnas Australia yaitu dengan skor 1-1. Tapi kalau kita melihat grafiknya, dari 7 gol, dari 5 gol, dari 2 gol, dari 1-1, grafik dari timnas Jepang ya menurun teman-teman. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa membuat grafik ini semakin sempurna sehingga dari 1-1 ke 1-0 atau 2-0 untuk mengalahkan timnas Jepang. Mudah-mudahan, siapa tahu kita beruntung. Itu aja teman-teman ya. Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.